Halo guys, kembali lagi bersama saya Mostar Sinaga dan istri saya yang video ini nih. Coba ditampakin dulu wajahnya. Oh nggak mau, ternyata istri saya malu-malu. Oke guys, kita seperti biasa kita akan berjalan keliling kota Bandar Lampung sekaligus satu tinebak dua nahona mau onggo halak batak nama dok. Ke toko ya guys ya. Kita jalan. Ini mobil parkir di lapangan ya guys ya. Maklum nggak ada parkiran di lapangan. Ini mobil pickup kita juga guys ya. Ini untuk usaha kita mengangkut sayur mayur. Kalau misalnya ada yang mau pindahan bisa pakai jasa kita guys. Siap mengantarkan kemanapun, antar planet juga bisa. Nah, ini kita keluar gang ya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Mostar Sinaga bersama channel saya Mostar TV 7. Di sini saya akan keliling kota Bandar Lampung, akan menghibur teman-teman sekalian untuk menikmati kota Bandar Lampung. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you. Rong, tetangga-tetangga saya di sini ramah tamah semua guys, karena saya juga ramah tamah. Saya murah senyum orangnya dan murah marah juga, tapi murah untuk hatinya kembali. Oke, kita fokus ke jalan. Ini namanya Jalan Slamet Riyadi. Jalan Slamet Riyadi yang berletak di daerah Sukaraja atau bisa dibilang lebih tepatnya pabrik kaleng. Mungkin warga Bandar Lampung bertanya-tanya, Jalan Slamet Riyadi itu yang mana? Yang inilah Jalan Slamet Riyadi. Ada penanjakannya yang orang-orang bilang nama tanjakan itu adalah tanjakan PP. Sampai detik ini saya juga nggak tahu PP itu kepanjangannya apa. Yang saya tahu PP itu Pemuda Pancasila. Oh no, bukan. Yang saya tahu apa lagi ya? Polisi Pamong Praja, bukan. Jadi PP itu kepanjangan saya nggak tahu. Dari dulu saya sudah tahu ini namanya tanjakan PP. Di sini agak rawan ya guys ya. Makanya kalau misalnya ada yang lewat Jalan Slamet Riyadi tanjakan PP ini harap berhati-hati karena memang ada mistis-mistisnya. Makanya setiap lewat sini saya selalu hati-hati guys. Dan saya tidak mau ngomong yang sembarangan dan tidak mau si panggaron. Kalau bahasa orang sini ladek, nggak mau gitu. Dan kita ini akan berbelok ke kiri menuju Jalan Gatot Subroto sampai ke Jalan Sudirman, Jenderal Sudirman ya. Perjalanan dari rumah menuju ke toko sama saja seperti dari toko menuju ke rumah. Apa bedanya ya kan? Satu jalur ya kan? Sama-samanya. Kurang lebih itu sekitar 13 kiloan. 12 sampai 13 kilo. Bayangkan tiap hari kami berjalan antar rumah ke toko, dari toko ke rumah, pulang ke rumah. Total ya rata-rata 25 kilo setiap hari kami berjalan. Dan kami serba salah menggunakan motor. Kami tidak mau menggunakan motor. Lebih enak pakai mobil, nggak kepanasan. Tapi sebenarnya lebih simpel pakai motor. Tapi kami nggak tahu lagi, nggak mau pakai motor. Alasannya kenapa kami nggak mau pakai motor? Bukan karena panas, bukan karena apalah gitu. Tapi karena nggak punya motor guys. Mobil punya, motor nggak punya. Bayangkan waktu itu punya motor, cuman kendalanya adalah satu problema yang membuat saya memang harus mengorbankan itu semua. Kebetulan mobil saya ini masih ngangsur. Baru berjalan sekitar 1 tahun, tiba-tiba keuangan down dan pada akhirnya bingung mau cari uang kemana. Bingung sekali mau cari uang kemana untuk bayar cicilan mobil ini. Minjem sama kawan, pernah sekali minjem sama kawan, dibilangnya nggak ada.
Malamnya saya lihat dia jalan-jalan shopping ke mall, coba bayangkan. Jujurnya sakit hati tapi jadi motivasi. Dari situ saya nggak mau minjem duit kawan. Artinya nggak mau minjem duit siapapun, kecuali memang bener-bener kepepet bener. Artinya lebih baik saya jual barang daripada saya minjem duit sama orang. Ya harga diri kita juga perlu dijaga lah guys. Takutnya apa, kita janji tanggal sekian, kita bayarnya ngundur tanggal sekian, ditagih sekarang kita bilang tarsok, kan kita malu sendiri. Secara tidak langsung kita sudah menjual harga diri kita ke orang lain, ke kawan kita, ke kerabat kita. Kalau kita minjem uang, bukan nggak diganti ya, meleset saja kita sudah dibilang nggak ada harga diri loh, apalagi nggak dibayar gitu. Tapi ya saya paling anti seperti itu. Gimana caranya? Saya nggak mau minjem sama orang lain, baik sama kawan, kerabat, atau sama keluarga pun saya nggak mau. Oke, kembali lagi. Problema yang tadi dibilang kenapa kami tidak punya motor, itu dikarenakan motor saya jual. Dulu saya motor ada 3, bukannya sombong guys ya, motor 3. Di setahun pertama angsuran macet, sudah terlambat 1 minggu. Saya memperjuangkan mobil ini karena sayang ya, sudah berjalan setahun, masa dipulangin, DP juga kan lumayan gitu. Jadi saya jual motor saya, Jupiter MX. Jupiter MX saya jual harga 6.500.000. Saya bayarkan mobil ini, angsuran mobil ini 5 juta guys. Saya bayarkan sisa 1,5 juta, saya simpan untuk pegangan. Dan tahun berikutnya saya jual lagi motor saya Mega Pro. Laku 11 juta. Saya bayar bulan ini dan sisanya saya bayar untuk bulan depan. Dan terakhir motor Honda Beat, itu pun saya jual juga untuk bayar angsuran. Dan terakhir nggak ada lagi yang mau dijual. Tapi puji syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, mobil saya sudah lunas bulan kemarin. Disitulah suatu kebanggaan besar dan keceriaan tersendiri buat saya pribadi dan istri saya. Ya Allah ya Tuhan, mobil sudah lunas, akhirnya tidak ada tanggungan. Ya Allah, betapa senangnya guys, senang hati saya, mobil sudah lunas dan sekarang tidak ada tanggungan. Tanggungan saya hanya 1, istri saya. Kalau nanti saya punya anak, tanggungan saya 2, istri dan anak saya. Anak saya lahir lagi yang kedua, tanggungan saya 3, istri dan anak 2. Anak saya 10, tanggungan saya 11, istri 1, anak 11. Saya sudah tua, ditanggung sama anak saya. Itulah nikmatnya kehidupan ini. Makanya kehidupan ini kita bawa santai aja, kita nikmati saja, bawa enjoy. Jangan terlalu dipikirin, nanti sakit kepala, ujung-ujungnya sakit jiwa ya. Seperti kawan-kawan saya di sana. Banyak kawan-kawan saya di sana nggak punya duit, mengeluh tapi tidak mau mencari solusi, diem saja gitu. Nggak punya duit, belum tahu bayarnya kapan, minjem duit. Bayangkan coba. Itulah luar biasanya pola pikir yang kurang maju guys, jangan ditiru ya. Artinya berusaha dulu, berusaha gimana caranya. Ya istilah kasarnya, yang penting jangan ngemis ya. Bekerja keras, itu yang terutama. Jangan gengsi, jangan malu. Kerja apapun itu. Oh ya guys, ngomong-ngomong, ini sebelah kiri disebut Capil ya. Kantor wali kota. Di sini disebut Capil, mewah sekali. Coba disorot sayang. Disebut Capilnya ya. Bangunan disebut Capil di sini mewah sekali, tempat buat KTP elektronik, buat kakak, buat surat nikah di sini semua, ya. Ya kalau kalian malas untuk ngurus apa-apa di sini ya bisa hubungi saya gitu. Saya bisa membantu doakan supaya bisa diperlancar. Oke. Ini yang kita bilang kemarin, Masjid Al-Furqon tampak di kesiangan hari. Mewah sekali, ya kan? Nah, kebetulan ini azan ya, jam 12 ya. Ngomong-ngomong, kalian puasa tidak guys? Sayang saya tidak puasa guys. Berhubung ada sedikit halangan, saya tidak berpuasa. Inilah Masjid Al-Furqon, dan di tengah-tengahnya ada taman lungsir yang namanya, yang saya bilang semalam itu. Lu suka gua ngesir, ya kan? Lo nongkrong gua ngesir. Itulah singkatannya. Nah, ini Bang Wawai yang semalam sudah saya jelaskan bahwa Bang Wawai ini hanya ada di Bandar Lampung, karena Wawai itu bahasa Lampung.
Wawai itu artinya baik, berarti ini bank baik, baik-baik saja. Ini jalanan ini sering banyak kejadian guys, karena jalannya memang tikungan tajam. Makanya kalau misal lewat sini memang harus kudu hati-hati. Banyak orang yang bilang ini namanya tikungan lungsir, tikungan lungsir ya guys ya. Nah itu gedung itu, bangunan itu yang saya bilang semalam guys, itu bangunan itu apartemen yang saya tidak tahu untuk menyebutkan namanya apa, karena itu bukan proyek saya dan karena itu bukan punya saya tidak mau cari tahu. Mudah-mudahan nanti saya bakal tahu kalau memang itu sudah jadi. Kalau sudah jadi kan pasti kita lihat dengan nyata tuh namanya apa, entah apartemen apa, entah bla 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 swalayan, bla 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 mall ya kan. Nanti kita akan kasih tahu kalau memang itu sudah jadi. Yang pasti itu sudah kurang lebih 2 tahun berjalan. Ini sudah, kalau saya nilai ini sudah selesai sih sekitar 75% ya. Nah, selanjutnya tinggal pengembangan untuk mencapai 100%. Mudah-mudahan hasil bangunannya nanti bagus dan Bandar Lampung semakin indah dengan bangunan-bangunan gedung-gedung tinggi ya. Ya, mudah-mudahan bisa menyusul seperti ibu kota Jakarta. Dan itu ya, ini bundaran Tugu Adipura itu ya. Jalanan tampaknya tidak terlalu macet, tidak terlalu longgar ya guys ya. Dibilang tidak terlalu macet memang ya, kalau siang hari itu jarang macet sih. Tapi berhubung ini jam sibuk ya agak-agak padat sedikit. Karena jamnya orang istirahat, anak-anak sekolah makan. Anak-anak sekolah kan kadang makan keluar juga. Terus itu karyawan-karyawan makan di luar puasa. Terus itu banyak yang nggak puasa. Jangan salah ini langsung salah memponis, tidak boleh begitu. Banyak orang yang nggak puasa, terutama non muslim. Yang muslim aja banyak yang nggak puasa, apalagi perempuan dengan alasan halangan katanya, kan tidak mungkin diperiksa ya nggak. Itulah, wanita bisa memberikan 1000 alasan, tapi laki-laki sulit untuk memberikan alasan, apalagi untuk berbohong. Tampaknya agak macet ini jalan. Nah ini guys, ada PPJ di situ ya. Dulu namanya Paris Panjapa, sekarang berhubung namanya sudah dikenal dengan kalangan masyarakat, disingkat menjadi PVJ. PVJ itu artinya Paris Van Java. Itu grosir dan eceran parfum terkenal di Bandar Lampung ini ya, cabangnya sudah banyak. Dan ini hypermart ya, ada MCD-nya juga di sini 24 jam. Hypermart atau Central Plaza. Tapi ini sudah berganti-ganti nama ya. Dulu Artomoro zaman dulu pas zamannya Dono Kasino Indro. Itu namanya Artomoro. Sekarang terus sempat menjadi apa itu namanya Central Plaza, dan sekarang Hypermart ya. Ini Hotel Arnes. Dan di sebelah kiri nanti sekitar 10 meter lagi itu ada Mall Kartini. Mall Kartini warga Bandar Lampung biasa menyebutnya Moka. Kepanjangannya Mall Kartini. Ini guys ya, di atasnya Center Point ya, bergabung bekerja sama dengan Center Point. Ini adalah Mall Kartini. Dan yang di sebelah kanan sini Hotel Horizon, hotel yang cukup megah untuk di Bandar Lampung. Kalau di Jakarta kecil banget sih kelihatannya ya kan. Tapi kan ini kita berkata masalah Bandar Lampung ya kan. Di Bandar Lampung ini sudah wah, Hotel Horizon. Tidak ada hotel bintang 5 ya di Jakarta ini. Adanya bintang 3, bintang 4. Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Di mana? Saya ngomong di mana? Jakarta. Oh, di Jakarta, di Bandar Lampung. Maaf guys, maaf. Namanya juga fokus di jalan juga kita ya. Ya ini kita udah sampai, bukan sampai di tujuan ya, sampai di daerah Bambu Kuning. Orang Bandar Lampung menyebutnya Bambu Kuning ya. Nah di sini ada banner atau spanduk
yaitu spanduk wali kota Haji Eva Dwiana, itu ibu bunda Eva. Haji Dedi Amarullah itu wakil wali kotanya ya. Masuk ke sini sudah gak padat. Nah, di pinggir-pinggir jalan sini guys, yang jual pakaian banyak, murah-murah, murce-murce, tapi lebih murah di tempat kita guys. Karena tempat kita itu thrifting, meskipun thrifting tapi branded import guys. Kita pilihan semua ya. Yang noda-noda tidak kami pajang, yang koyak-koyak tidak kami pajang. Yang noda, yang koyak, ketemu yang koyak di pajangan, kami ambil, kami bawa pulang ke rumah, kami buang. Kami tidak mau menjual produk-produk seperti itu. Karena apa? Itu mencakup nama baik. Nama baik itu harus dijaga. Jadi pakaian-pakaian yang kami jual itu semua mulus. Sama seperti muka saya ini mulus guys. Dan sama seperti hati saya. Mulus, putih, suci. Itulah bahasanya lah ya. Kalau kalian mau mampir ke toko kami, khususnya untuk warga Bandar Lampung, kami membuka toko thrifting branded import beralamat di Jalan Purnawirawan, tepatnya di daerah Ratu. Di Google Maps ada kok. Ketik aja WM Fashion. Itu langsung nongol. Tuh, langsung nongol dia. Langsung kalian buka aplikasi Google Map WM Fashion, langsung klik rute, mulai. Nanti pasti Google Mapnya bilang belok kanan setelah 100 meter ada permukaan orang yang tampan di situ yang namanya Monster Sinaga. Ya, itulah saya guys. Pokoknya itu nanti sampai kalian di sana kami sambut dengan minuman spesial yaitu aqua gelas ya. Kalau beli nanti kita kasih jus ya. Tapi ada minimal pembelian guys ya. Ini sebentar lagi kita akan sampai di area Rumah Sakit Abdul Muluk. Ini rumah sakit umum pusat di Bandar Lampung khususnya ya. Sempat juga waktu itu Rumah Sakit Abdul Muluk ini rumah sakit penampungan pasien corona, sehingga membuat saya jadi takut untuk masuk ke situ. Jangankan untuk dirawat di situ, untuk melintas ke situ aja saya takut. Karena saya takut corona, tapi saya lebih takut Tuhan. Nah, ini dia ya guys ya. Ini tampak depan permukaan untuk masuk Rumah Sakit Abdul Muluk. Aduh, mobil ini nutupin, kayaknya tahu deh nih kita lagi buat vlog sengaja dia. Ini kita sudah setengah perjalanan guys ya. Nanti kita akan tunjukkan lagi bangunan-bangunan yang menjadi destinasi-destinasi yang menjadi patokan-patokan di Bandar Lampung ini ya. Seperti area perkampusan, area-area perbelanjaan seperti MBK, perkampusan seperti Teknokrat, Universitas Bandar Lampung, Umitra, dan lain-lain. Di kanan kiri ini sudah banyak ruko-ruko yang bergerak di bidang jasa, di bidang souvenir, di bidang marketplace, apalah segala macam lah. Ya maaf ngomong saya belepotan. Yang penting ada omongannya guys ya. Ya, di sebelah kanan ini guys ada suatu bangunan yang dibilang makam pahlawan, bangunan yang bersejarah. Seluruh pahlawan di Bandar Lampung, tidak seluruh sih, banyak pahlawan di Bandar Lampung dimakamkan di sini ya. Nah, lihat guys, tempatnya aja serem guys. Mistis banget, sejarah banget tempatnya, gila. Banyak wisata-wisata yang kesini yang mengadakan tour, penelitian atau membuat konten juga banyak di situ. Tapi saya cobalah, nanti saya pengen buat konten ke makam pahlawan lah. Ya tergantung dari request dari kawan-kawan sih. Kalau pengen konten kemana, kalau misalnya kira-kira terjangkau buat saya akan hampiri, saya akan datangi. Yang penting kalian puas. Anda senang, saya puas. Anda puas, saya senang. Jadi semua ada timbal baliknya. Betul? Betul. Yang penting kita sama-sama senang, kita sama-sama puas, kita sama-sama bahagia. Meskipun saya di sini, kamu di sana, saya tidak mengenal kamu, kamu tidak mengenal saya. Mari kita kenalan. Nama saya Mustarifa Sinaga, umur saya 31 tahun, istri saya Wilda Rusmato itu Tuanggor, umurnya 30 tahun, ya. Kami pengantin baru 4 bulan. 4 bulan, ya. Tangan saya begini, guys. Maklumlah. Nyuci baju.
Saya nyuci baju, istri saya motong dugan. Coba deh kalian bayangkan. Saya ngejemur pakaian, istri saya ngapain coba? Asal kalian tahu, nge-gym. Coba deh kalian bayangkan. Tapi ya sudahlah. Itulah artinya hubungan suami istri, saling bekerja sama itu penting sekali. Oke, nah itu ada Holland Bakery. Holland Bakery itu yang ada kincir airnya itu tuh. Itu identik dengan Holland Bakery. Holland Bakery di mana-mana ya. Sudah banyak pasti duitnya nih yang punya Holland Bakery ini. Nah, jadi kalian sudah tahu kan guys, sudah melihat secara langsung bangunan-bangunan di Kota Bandar Lampung ini seperti apa. Kanan kiri merapat bangunan semua, tempat usaha, tempat tongkrongan, tempat parkiran, tempat perdudukan, tempat untuk merenungkan nasib. Di sini semua ada, ya. Pokoknya jangan ragu, jangan resah kalau untuk datang ke Bandar Lampung. Rumah makan Padang juga banyak di sini. Kalau kalian suka rendang, setiap jarak rumah makan Padang, setiap jarak rumah makan Padang, setiap jarak ketemu Uda, setiap jarak ketemu Uni. Udah, Uni Tembo cie. Nah, itu ada PTPN 7 ya. PT Perkebunan ya. PTPN 7. Nampak nggak guys? Coba fokuskan sayang. Oke, PTPN 7. Kalau kalian pingin ada lulusan sarjana di bidang perkebunan atau pertanian, ngelamar aja kerja di sini. Saya jaminannya kalian masuk di sini. Lewat mimpi tapi ya. Semua tergantung dengan manajemen, bukan tergantung saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang biasa di sini, saya hanya supir istri saya ya. Ini kita naik flyover, namanya flyover MBK. Dan ini MBK guys, yang sebelah kanan sini MBK guys. Tuh, sebelah kanan itu MBK. Dan yang bangunan agak tinggi itu Hotel Radisson. Dan ini mana lagi ya? Ah, itu Suzuki Teknokrat. Nah, sebelah kiri ini Teknokrat. Samping Puspin ya. Samping Puspin Teknokrat. Universitas Teknokrat Indonesia. Bukan Demokrat ya. Kalau Demokrat partai, Teknokrat. Teknologi konglomerat. Ya. Sebentar lagi kita akan sampai di toko kita guys ya. Jus. Dan ini kita mau nyari minuman dulu, jus. Mau minum jus apa kamu sayang? Jus kiding? Apakah jus mentol? Jus pokat. Jus when and you. Ya, ini kita sudah sampai di Universitas Bandar Lampung. Orang menyingkatnya dengan UBL, Universitas Bandar Lampung. Tingkat 7 guys ya, tingkat 7. Pokoknya mewah bangunannya. Mewah banget. Dilihat aja guys tuh. Ini tampak depannya, tampak belakangnya itu. Di belakangnya sangat luas guys. Seluas cintaku kepada istriku. Kalian bayangkan ya. Ini bakso Sony Haji. Pasti ya, luar Kota Bandar Lampung tahu lah bakso ini terkenal banget ya. Yang dari Jakarta, yang dari Palembang, Jambi pasti nyarinya bakso Sony. Ya nggak? Bakso Sony ini meskipun dia porsinya sedikit tapi rasanya luar biasa. Sedikit tapi membuat kenikmatan. Coba kalian bayangkan. Dharmajaya. Sedikit itu membuat kenikmatan. Nah, ini Universitas Dharmajaya guys ya. Kalau ini rektornya Bapak Firman, yang saya kenal ya Bapak Firman. Bapak Firman ini adalah sosok bapak yang sangat baik, jadi panutan ya Bapak Firman. Ini kita belum sampai ini, dan beli es pun belum tercapai. Di mana ya beli esnya, dari tadi tidak ada. Nah, ini Wisma Bandar Lampung sebelah kiri itu, kelihatan nggak guys? Itu Wisma Bandar Lampung ya. Sebentar lagi kita nyampe di toko. Sampai di toko kita berberes-beres, berbenah-benah, menyiapkan peralatan-peralatan untuk pendisplayan agar pembeli tertarik datang mampir ke toko kami. Toko thrifting import berkualitas. Pokoknya harganya murcu-murcu.
jangan ragu, jangan sungkan untuk datang ke toko kami guys ya. Kalau warga Bandar Lampung ada yang menonton ini, di sinilah tepatnya toko kami guys ya. Ini kita belok ke kiri, ini Jalan Purnawirawan. Dari sini sekitar 100 meter ya dari pinggir jalan raya ya. Nah itu dari sini sudah kelihatan toko kami, sudah nampak. Toko nyewa ya, bukan toko sendiri. Doakan supaya suatu saat nanti kami kebeli toko ya. Nah ini dia ya, WM Fashion. Bisa dibaca sendiri guys ya. Ya nggak terlalu besar sih rukonya, kecil ya, bisa dibilang mah ini kios satu. Tapi nyewanya lumayan guys, 15,5 juta setahun. Pusing. Tapi yang namanya usaha ya, kita harus jalani apa adanya ya. Coba dulu dijelaskan dulu, didekatkan dulu itunya WM Fashionnya. Kalian mampir ke sini guys ya. Oke guys, kita sudah sampai. Perjalanan dari rumah ke toko berapa menit di situ dek sayang? 25 menit. 25 menit, berarti termasuk lancar perjalanan kami. Terima kasih. Kalau kalian sudah menonton video kami, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Saya juga sehat-sehat, kalian lancar rezekinya. Terutama kalian dulu, kalau saya mah gampang itu, saya masih bisa berusaha. Yang penting kalian usahanya lancar, kesehatannya, pendidikannya, sekolahnya, kerjanya semua lancar, diberikan kesehatan. Dan untuk saya pribadi sama seperti kalian ya. Oke, salam sejahtera untuk kita semua, kerabat-kerabat yang ada di luar provinsi atau di provinsi Bandar Lampung. Semoga kita dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalam.